Halo, selamat pagi adik-adik. Jadi untuk minggu ini Ibu akan coba membahas tentang materi minggu lalu, yaitu tentang distribusi normal. Nah, sekarang eh, berdasarkan tugas kalian minggu lalu, kita review sedikit ya, apa itu distribusi normal. Yang sudah kalian ketahui, distribusi itu kan penyebaran. Di sini dalam hal ini adalah penyebaran data. Nah, idealnya penyebaran data itu memang dia harus mengikuti pola tertentu karena pada dasarnya data real itu kan dia polanya acak, ya random, ya seperti ini, ya acak dia bentuknya. Nah, bagaimana dia bisa dibuat atau dikonvert ke dalam bentuk normal? Ya, normal itu bagaimana? Normal itu mengikuti pola tertentu. Nah, di statistika ada namanya distribusi normal atau nama lainnya adalah distribusi Gaussian. Gaussian itu seorang saintis, ya, penemu, ya, saintis matematika. Nah, sekarang distribusi normal ini dia memiliki sebuah kurva, ya, di mana kurvanya itu bentuknya lonceng. Ada di slide saya, ya, lonceng atau parabola, ya. Nah, di sini dalam distribusi normal ada dua parameter, yaitu rataan mu dan variansi sigma kuadrat. Untuk di kurva sendiri, bagaimana kita melihat dua parameter ini? Untuk mu itu adalah posisi sumbu mendatar atau x. Berarti apakah dia ke kanan atau ke kiri? Itu nanti dilihat dari nilai rataan. Jadi ini mu ya, ini sumbu x. Nah, untuk variansi sendiri atau sigma kuadrat itu adalah dari bentuk lebar kecilnya kurva. Ini deh. Nah, ini ya, ini kan lebar sempitnya itu sama dengan sigma kuadrat. Oke, jadi kita menggunakan dua parameter rataan dan variansi. Sudah? Nah, sekarang di sini sudah tahu parameternya apa saja yang digunakan. Di sini kita sebenarnya adalah ini menentukan luas area di bawah kurva normal. Jadi ada data, ya sudah kita distribusikan dia menjadi normal. Kita ingin lihat bagaimana menghitung bagaimana area di bawah luas kurva ini. Oke, ya. Kalian sudah mengerjakan kemarin ada rumusan untuk menghitung luas, ya, kurva normal, yaitu menggunakan integral ya. Karena memang di matematika itu prinsip untuk menghitung luas itu adalah menggunakan prinsip integral. Jadi integral bla 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 gitu ya, ada rumusannya eksponen di sini. Oke, sudah kalian kerjakan dan riset Ibu. Tapi di sini mengingat ribetnya rumus ini, ya integral eksponen pangkat min x ya untuk orang matematika saja mungkin juga rumit ya. Apalagi kita mungkin backgroundnya bukan orang MIPA atau bukan orang eksak, sehingga mengalami kendala. Jadi di sini para saintis mikir bagaimana caranya bisa menghitung luas tanpa menggunakan rumus integral. Oke, nah ini mungkin bisa seminggu, sebulan, setahun nggak selesai. Jadi kita gunakan di sini adalah tabel normal Z. Nah ini yang ada kemarin sebulan di tugas kalian menuliskan tabel normal Z. Jadi tabel normal Z ini adalah tabel normal yang sudah distandarisasi dibakukan, di mana di sini dia nilai mu-nya 0 dan nilai variansinya itu 1. Oke, jadi nanti kita menghitung luas area di bawah kurva ini menggunakan tabel ini. Tidak lagi menggunakan rumus luas integral karena memang cukup rumit, bukan cukup ya, memang rumit. Kita menggunakan standar ini, tabel normal Z. Nah, nanti untuk tugas minggu ini, Ibu akan minta kalian menghitung luas area di bawah kurva menggunakan tabel normal Z. Tabel tersebut bisa kalian download, kalian cari di internet banyak. Jadi referensi dari situ deh. Jadi kalau nggak ada tabel yang bisa menghitung luas, karena kita menggunakan tabel normal Z. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita ambil contoh soal di slide saya. Ya, contoh soal di slide saya. Bagaimana menghitung luas di bawah area kurva menggunakan tabel normal Z. Namanya tabel pasti ada kolom dan baris. Oke, nanti bagaimana cara menentukan baris kolom dari datanya. Oke, setelah ini kita bahas. Selanjutnya kita coba
menghitung contoh soal ya, contoh soal di sini bisa saya ada hitunglah ya di sini. Oke, ini contoh soal saya. Hitunglah daerah di bawah kurva. Hitunglah daerah di bawah kurva. Oke. Yang pertama dia mintanya sebelah kanan Z itu 1,84. Yang B antara Z-nya min 1,97 dan Z-nya 0,86. Nah, ini pertanyaannya. Dia mintanya menggunakan tabel normal Z. Oke, sudah. Nah, sekarang di sini kita lihat, kita jawab. Oke. Bagaimana langkah-langkah menghitung luas area di bawah kurva? Pertama sekali adalah kita buatkan dulu gambar kurva loncengnya. Seperti ini kira-kira. Oke, sudah. Ini kita buat sumbu X-nya. Karena sudah dinormalisasi, si X-nya sekarang berubah jadi Z. Ini Z positif, ini Z negatif. Tadi kan belum dinormalisasi kan, itu X-nya sama dengan X kan, sekarang dinormalisasi jadi Z ya. Sudah. Kemudian kita plot, dia minta sebelah kanan Z sama dengan 1,84. Ini kita bagi dua di sini. Ini pas tengah-tengahnya 0. Ya, ini 1, ini 2. Ini sama, min 1, min 2. Idealnya ini sama ya. Lebar kurva kiri sama lebar kurva kanan itu sama, kanan kiri sama. Karena dia kan normal, ya standar, smooth dia kurvanya. Nah, sekarang kita plot sebelah kanan Z-nya 1,84. Kira-kira saja, berarti di sini ya. Tandakan dulu di sini. Berarti ini adalah Z-nya 1,84. Oke, sudah. Kemudian sebelah kanan, berarti di sini ya. Nah, bagaimana menghitung area di sebelah kanan? Berdasarkan teori yang ada di slide saya, dikatakan bahwa asumsi untuk luas area semua di bawah kurva normal ini, ya sampai ujung ini adalah nilainya berapa? 1. Ini udah rumusan. Oke, dia bernilai 1, pasti. Dianggap nilai luasnya semua 1. Semua di bawah area kurva normal. Tapi pertanyaan kita di sini kan tidak semuanya, tapi apa? Sebelah kanan Z-nya 1,84. Bagaimana caranya? Berarti L sama dengan, ini kan semua 1 ya, sampai ke ini yang hasil area kita ini 1 semuanya. Sampai ujung kanan, ujung kiri, semua ini 1. Berarti 1 dikurang, yang mana ini kan? Oke, berarti ini, yang ini dikurang ini. Oke, yang semua full dikurang yang kriwil-kriwil ini. Berarti 1 dikurang Z-nya 1,84. Oke, semoga sudah tahu, paham ya dari mana 1 itu. 1 adalah asumsi untuk luas full semua area di bawah kurva normal. Kemudian prinsip matematika ya, perhitungan luas. Ini yang ditanya. Berapa kan ini? Oke, kita kan lupa dulu dari mana area yang ditanya. Ini diketahui tadi sudah ada dari nilai Z-nya. Nah, sekarang kita coba lihat ini dari tabel normal Z. Perhatikan di sini ada 2 nilai. Bagaimana cara membaca nilai di tabel? 1,87 berarti kalau namanya tabel ada baris, ada kolom. Barisnya itu adalah angka pertama sebelum desimal dan angka pertama setelah desimal, berarti 1,8. Sudah? Nah, kemudian kolomnya itu adalah ambil angka terakhir. Asumsinya di sini adalah 0,07. Nah, sekarang dari mana? Kita lihat sekarang isi dari tabel normal itu. Kan masih tadi ada nilai Z ya. Min 3,4. Ini adalah tabel normal Z. Terus sampai plus 3,4.
3,4. Lalu kolomnya itu dari 0,00 sampai 0,09. Nah, ini perhatikan dulu semua biar paham menggunakan tabel Z. Sekarang kita lihat 1,87. Maaf, 1,84 tadi soalnya ya. Oke, 1,84 berarti cari 1,8 di baris. Nanti di sini cari ya. Nilai 1,8. Sudah. Kemudian tarik ke samping. Nilainya berapa? 0,04. Nah, ini nilai dari si 1,84. Kalau dari tabel dapatnya adalah 0,9671. Nah, ini dia dari tabel normal Z. Untuk Z 1,84 diperoleh dari tabel normal adalah 0,967. Jadi wajib tentukan dulu mana barisnya, mana kolomnya. Jadi untuk yang baris ambil 2 angka pertama, untuk kolom ambil angka terakhir, plus ini asumsinya 0. Sudah tarik ke bawah barisnya, terus tarik ke samping untuk kolom, plot, dapat nilainya. Sudah? Nah, apakah ini merupakan nilai luasnya? Belum, karena dari rumusan tadi apa? Luas sama dengan 1 dikurang Z. Jadi nilai ini adalah nilai si Z 1,84, tapi belum nilai luasnya. Oke, jadi di sini kita buat luas sama dengan 1 dikurang 0,9671. Berarti berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah 0,0329. Nah, ini adalah luasnya. Jadi nilai luas yang tadi kita ditanya dari soal, yang saya garis miring ini adalah 0,0329. Yang perlu diperhatikan, nilai luas itu tidak boleh negatif. Jadi kalau misalnya negatif, itu dia kemungkinan ada kesalahan dalam pemotongan. Yang mana pengurang, mana yang dikurang, mana area kiri, mana area kanan. Yang jelas, yang kanan harus lebih besar daripada yang kiri, sehingga nanti akan menghasilkan nilai positif. Nah, nanti akan kita lihat contoh yang nomor B. Ya, jadi untuk luas sendiri tidak mungkin bernilai negatif. Nanti cek lagi hasilnya. Semoga dengan penjelasan contoh nomor 1 ini kalian sudah paham. Nanti kita coba contoh yang B. Ya, menghitung luas antara, berarti dibatasi ya, antara Z min 1,97 dan Z-nya 0,86. Sekarang Z-nya ada 2. Tadi Z-nya hanya 1. Nah, sekarang asumsinya di sini anggap aja yang pertama ini Z1, yang kedua adalah Z2. Next, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Yang B ya, Mas Ibu. Nah, yang B tetap langkahnya sama. Kita buat dulu kurva normalnya. Ya, kita buat kurva normalnya. Ini tadi apa? Z positif ya. Oke, tadi ke kiri apa? Z negatif. Nah, kalau di tengah ini 0. Sekarang buat 1, 2, 1 min 2. Kemudian kita plot titik soal ke kurva normalnya, kurva loncengnya. Perhatikan di sini Z1-nya min 1,97. Berarti di sini ya, kasihkan dulu titiknya di sini. Sudah? Lalu yang Z2-nya adalah 0,86. Kira-kira di sini ya. Oke, tarik ke atas, lalu arsir. Mana area yang ditentukan? Nah, ini yang kita tentukan. Ini berapa luasnya? Kok ini bukan antara kan? Antara Z1, ini tadi Z1 dan Z2. Berarti ini dia. Antara, bukan yang di sana, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Tapi yang sudah dibatasi oleh titik ini, yang saya buatkan ini. Ini tadi nilainya berapa? Z-nya min 1,97. Yang ini Z2-nya adalah 0,86. Oke, sudah paham ya bagaimana cara menentukan luas area yang
ditentukan yang mau dihitung. Wajib mengarsir dan tentukan mana luasnya. Ini tahapan lengkapnya. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang sudah tahu gambarnya, titiknya sudah tahu, area yang mana yang menentukan sudah tahu. Sekarang coba kita menentukan berapa luasnya. Tetap di sini kita sudah masih menggunakan tabel normal, ya. Nah, bagaimana menghitung luasnya di sini? Bagaimana menghitung luas dari yang soal nomor B? Oke, jadi di sini kita buat luas sama dengan, berarti yang area sebelah sini ya, sebelah kanannya positif, berarti Z yang besar 0,86 dikurang Z-nya 1,97. Asumsinya ini yang positif besar, ini yang negatif kurang kecil, sehingga nanti ini hasilnya pasti L-nya bernilai positif. Kalau kebalik, min 1,97 dikurang 0,86, berarti ini pasti nilainya L-nya negatif. Jadi besar kurang kecil. Nah, sekarang kita coba melihat Z 0,86 itu di tabel. Berarti gimana? Tentukan dulu barisnya ya. Barisnya berapa? Berarti 0,8. Kolomnya berarti 0,06. Lihat tabel. Ya, barisnya 0,8 berarti kolomnya 0,06. Sekarang kita lihat tabel berapa hasilnya. Oke, berapa hasil dari tabel tersebut? Nah, dari tabel hasilnya adalah 0,8051. Sudah, untuk yang Z 0,86. Sekarang untuk nilai Z min 1,97. Tetap tentukan dulu barisnya berapa. Min 1,9, kolomnya berapa? 0,07. Cek tabel. Dari tabel dapat hasilnya adalah 0,0244. 0,0244. Ingat deh ya, ini dari tabel nih. Ini tabel, ini dari tabel. Sudah. Dapat kan hasilnya? Sekarang berapa luasnya? Belum selesai. Kita masukkan ke rumus tadi. Luas sama dengan nilai Z 0,86 dikurang nilai Z 1,97. Sehingga masukin angka tadi berapa? Untuk 0,86 dapatnya adalah 0,8051. Sudah? Ini dikurang 0,0244. Oke, berapa hasilnya di sini? Dari perhitungan dapatnya 0,7807. Nah, ini merupakan hasil jawaban akhir untuk area ini. Untuk nomor B. Dapatnya berapa? 0,7807. Positif ya, karena memang tadi sesuai konsepnya. Yang besar kurang yang kecil, karena luas tidak mungkin negatif. Semoga dengan contoh ini, dua ini kalian bisa paham ya, mengerti apa yang saya jelaskan untuk materi minggu lalu. Jadi minggu ini kita fokus menggunakan tabel normal Z. Setelah ini akan saya berikan tugasnya untuk minggu ini. Oke, nah sekarang kita review lagi deh bagaimana menghitung luas dari suatu area kurva normal ya. Yang pertama adalah buatkan dulu dia kurva loncengnya atau kurva normalnya. Yang pertama wajib menggambarkan. Terus yang kedua, plot titik Z-nya dari soal ke kurva tadi. Ya, biar tahu di mana area yang ditentukan. Ya, setelah sudah diplot, aksir mana luas yang mau ditentukan. Biar jelas ya, mana yang mau ditentukan area itu. Sudah dapat? Nah, kemudian dari sini baru kita pakai rumusan tadi luas. Ya, berarti yang tadi untuk nilai Z besar dikurang nilai Z kecil. Nilai Z-nya lihat dari tabel normal Z.
Oke, itu selalu ada dua. Dia normal Z itu paling kecil min 3,4 untuk baris, paling besar plus 3,4. Untuk kolomnya paling kecil 0,00, paling besar 0,09. Berarti selain itu ya nggak bisa ditentukan dengan tabel normal Z. Itu sudah maksimum minimum. Ya. Nah, lalu untuk menggunakan tabel normal itu sendiri, kita lihat untuk menentukan baris, ambil 2 digit pertama sebelum desimal dan setelah desimal. Untuk penggunaan kolom, gunakan angka terakhir, asumsinya yang depannya 0. Nah, gitu. Lalu plot titiknya, tarik ya. Garis kolom, plot dia berapa nilainya. Hati-hati, teliti, karena memang itu kan angkanya banyak, desimalnya, terus juga rapet-rapet, kadang keliru menentukan berapa nilai Z-nya. Bagaimana untuk materi hari ini? Semoga bisa dipahami ya. Jadi sudah tahu ya bagaimana kita menentukan suatu distribusi penyebaran data normal menggunakan pendekatan atau asumsi dari penggunaan tabel normal Z. Oke, sekian. Terima kasih.